Seperti yang tadi saya tanyakan pada Bapak, memang Komnas HAM jadi kayak pengacaranya Sambo. Siapa bilang? Saya katakan tadi dua kesimpulan pertama itu jelas ponis yang atau kesimpulan final yang diambil Komnas HAM, nggak bisa bergerak di situ. Pak, mengapa tidak menulis rekomendasi seperti ini? Bahwa menyelidiki apa yang terjadi di Magelang tanpa langsung mengatakan ada dugaan kuat. Itu arti Anda bicara tentang artikulasi kan? Bukan bicara tentang substansinya. Tidak, saya berbicara soal supaya Komnas HAM ini nggak sok tahu. Nah, saya yang mengatakan kita bicara tentang keadilan. Yang paling adil adalah menguji lebih mendalam apa yang sekarang dianggap sebagai dugaan kuat. Kita sama-sama ingin menguji, tapi jangan dikunci dengan dugaan kuat pelecehan seksual dong. Orangnya udah mati, dia nggak bisa bela diri, Pak Ketua. Ada label, dia melakukan pelecehan seksual, pencabul dan lain sebagainya. Pada orang nggak bisa bela. Justru ini kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan menggunakan instrumen pengujian. Pak, membela orangnya udah mati. Loh, Pak, justru kalau orangnya sudah meninggal, tidak bisa bela diri di pengadilan. Sekarang ini bisa dimungkinkan karena ada instrumen yang kita usulkan supaya melakukan itu tadi lie detector dan pendampingan psikolog klinis. Apalagi kalau enggak? Ya, kalau misalnya perempuan hanya bisa menangis dan bilang malu dan lain sebagainya. Enggak dong. Buktinya dia sekarang udah bisa membuat kesaksian kepada Komnas Perempuan dan tim yang dibantu oleh Komnas HAM. Bisa. Kepada penyidik yang terakhir, makanya dari penyidik kemudian lahir BAP. BAP lahir rekonstruksi, coba aja lihat rekonstruksinya. Kan ditampilkan peristiwa Magelang. Kenapa Komnas HAM tidak memberikan ruang untuk menyelidiki apa yang terjadi di Magelang? Apapun itu. Jadi tidak usah dikunci dengan dugaan kuat pelecehan seksual. Termasuk dugaan kuat asusila atau perbuatan asusila by consent atau atas kesadaran masing-masing. Kalau kita bicara asusila, itu bukan ranah HAM. Hak asasi manusia itu ranahnya kekerasan seksual. Itu akan saya katakan, ayolah kita merujuk kepada undang-undang TPKS. Kita berjuang cukup luar biasa untuk supaya ada undang-undang ini. Mari kita gunakan untuk menguji kasus apapun yang kita sebut sebagai dugaan kekerasan seksual. Dengan tenang, dengan jiwa yang tenang saja, tidak perlu misalnya terlalu emosional. Walaupun saya tahu publik sudah punya satu pendapat, satu opini, perasaannya tercurah selama sekian lama. Kenapa publik emosional terhadap ini? Bagaimana orang yang sudah mendapat kekerasan atau pelecehan seksual, dia masih manggil orang itu, mana Joshua, di mana korban, sudah dilecehkan, tapi masih manggil orangnya. Saya tidak mau berdebat terlalu detail nanti soal-soal yang disampaikan oleh LPSK, saya kira itu terlalu detail kita bicara itu. Tapi itu menjadi kesaksian yang terbuka publik. Makanya saya gunakan. Dan itu it doesn't make sense kalau Komnas HAM kemudian mengatakan ada dugaan kuat pelecehan seksual, korbannya masih manggil si pelakunya. Betul, makanya itu semua pertanyaan menurut saya bagus menjadi challenge terhadap apa yang kita sebut sebagai satu keyakinan tertentu. Dugaan itu di-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, diuji oleh instrumen saintifik. Kan begitu. Itu yang paling adil. Kalau seandainya misalnya itu tidak benar, maka dipulihkan. Tugas negara untuk memulihkan itu. Kalau ternyata benar misalnya, kan juga yang namanya Ibu Putri juga harus mendapatkan hak kan? Itu yang adil kan? Kan adil tidak bisa kita katakan hanya kepada ini dan kepada itu, tapi kepada semua orang. Ingat, saya adil kepada tidak ini, tapi Komnas HAM sudah berbuat tidak adil pada keluarga korban. Betul. Kita akan masuk ke rekonstruksi Pak Taufan Damanik, karena dari puluhan adegan rekam